Dalam masa pandemi ini, banyak umat Tuhan yang bertanya-tanya, mengapa kami yang sudah berdoa, baca firman, dan selalu mohon perlindungan Tuhan, masih juga terpapar virus COVID-19? Bahkan tidak sedikit pula mereka yang harus kehilangan keluarga tercinta karenanya. Ada rasa sedih dan kecewa karena segala usaha maksimal yang diupayakan, namun pada akhirnya kita harus menghadapi kenyataan kekasih tercinta tidak dapat diselamatkan. Banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak kita, mengapa Tuhan panggil begitu cepat? Bukankah, 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 dan seterusnya. Di benak kita mungkin muncul sekian banyak pertanyaan yang tidak kunjung mendapat jawabannya. Sebagai makhluk hidup, maka perasaan berduka dalam segala tingkatan dan bentuknya merupakan respon yang normal. Ketika kita mengalami kehilangan seseorang yang kita kasihi, sebagai orang beriman, bagaimana kita merespon kehilangan, khususnya saat kita menjalani kedukaan? Pada umumnya, Alkitab tidak memberikan resep atau langkah-langkah untuk menghadapinya. Namun kita bisa menarik pelajaran dari tokoh Alkitab, termasuk Yesus sendiri yang memberikan contoh pada saat harus kehilangan nyawanya. Tokoh yang paling menonjol dalam kisah kehilangan adalah Ayub. Seorang yang sangat kaya dengan keluarga yang bahagia dan hidup soleh, namun atas izin Tuhan harus kehilangan segala miliknya, dari harta, keluarga, hingga kesehatannya. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengalaminya? Pertama, kita harus belajar untuk berdamai dengan keadaan dan hadapilah kenyataan dengan kelapangan hati. Terimalah kenyataan dan sadarlah bahwa kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Kedua, buanglah marah dan semua pertanyaan yang akan meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita terus bertanya, mengapa semua ini terjadi? Maka hal ini akan membuat iman kita goyah dan hilang pengharapan. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 yang berkata, "Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan." Kita harus tahu bahwa berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu 14 ayat 13. Kemudian bangunlah keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti firman-Nya dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Walau pada saat ini kita mungkin belum bisa mengerti, namun kita harus yakin dan percaya pada akhirnya semua pasti akan mendatangkan kebaikan. Ketidakberdayaan terhadap kehilangan akan menyadarkan kita
betapa sangat bergantungnya kita kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, seharusnya kita menjadi semakin kuat ketika kita dipulihkan. Akhirnya, kita harus bangkit kembali dan tetap memuji Dia sebagai Allah yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu, baik terhadap hidup kita dan hidup orang-orang yang kita kasihi. Kiranya pengalaman kehilangan seperti yang dialami oleh Ayub pada akhirnya memberkati kita dan membuat hidup kita menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin.